Ya, Anda kembali menyaksikan Profit CNBC Indonesia. Masih ada Pak Teddy Marco di sini. Pak Teddy, kita lanjutkan kembali Ya, dialognya. Pak Teddy mengamati begitu ya view dan juga prospek di tahun 2025. Apakah Anda melihat akan lebih baik ketimbang tahun 2024 ini di sektor retail? 2025 kami mengamatin bahwa tekanannya justru lebih apa ya lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak hal-hal lain ya, misalnya tadi PPN kenaikan 12% dari 11 menjadi 12% gitu ya. Angkanya sih nggak gede 1%, tapi kan itu kalau akumulasi gede sekali gitu ya. Terus yang kedua, kalau untuk Jakarta juga ada kenaikan dari tarif PDAM nih yang kalau nggak salah Januari akan segera naik gitu ya. Terus utamanya tentunya ujung-ujungnya adalah daya beli dari masyarakat gitu ya. Jadi tekanannya pasti sangat berat gitu. Tambah lagi di tahun 2025 ini masa panennya mal itu nggak panjang nih. Gitu ya, masa panennya udah ditarik di depan. Jadi dari Desember, ini akhir Desember sampai dengan let's say Maret gitu ya, let's say bulan Maret. Karena kan Ramadan ya, Lebaran. Setelah itu kosong nih, lebih kurang sekitar 9 bulan gitu. Ya, 9 bulan ini sampai ke Desember berikutnya gitu. Jadi ada jeda yang cukup panjang yang buat para pengelola mal itu istilahnya tuh puasa ya gitu. Jadi harus banyak melakukan effort, melakukan promosi, kolaborasi dengan para tenan gitu agar kita bisa melalui tahun 2025 ini yang kita rasa juga cukup berat gitu. Oke, dengan cukup berat lebih dibandingkan dengan tahun ini, tahun 2024 begitu ya tantangannya. Apakah Anda melihat juga akan ada lagi potensi dari pusat perbelanjaan yang akhirnya gulung tikar, Pak Teddy? Rasanya yang gulung tikar sudah selesai ya gitu ya. Jadi gulung tikar itu kan dulu kan ada COVID ada gitu ya. Sekarang sih rasanya udah nggak ada gitu ya. Bahkan mal-mal sekarang itu banyak melakukan pekerjaan renovasi. Ya, perbaikan. Jadi mal itu nggak boleh diem gitu. Dia harus melakukan renovasi, melakukan improvement di banyak hal. Contohnya kayak salah satu anggota kami, Plaza Semanggi, ya yang tadinya mal itu sepi, ditinggalin oleh customer. Nah, sekarang mereka melakukan renovasi besar-besaran. Ya, nanti bulan Februari, tanggal 14 Februari 2025. Mereka akan buka dengan konsep yang baru, dengan nama yang baru, yaitu kalau nggak salah namanya adalah Plaza Lipo Nusantara ya, kalau nggak salah namanya gitu. Jadi berganti nama dari Plaza Semanggi. Ya, itu juga mallnya lebih kurang 60.000 meter persegi dan saya dengar juga okupansinya sudah 90% gitu. Jadi intinya sebenarnya kembali kepada si pengelola mall itu sendiri, dia mau bagaimana menyikapi ke depan kayak apa gitu. Harusnya nggak ada itu namanya mall mati kalau manajemennya bisa beradaptasi gitu. Oke baik Pak Teddy. Mall harus terus merenovasi agar memang terlihat menarik begitu ya di para Ya, pengunjungnya. Apakah juga dari sisi pelaku usaha ini jalan yang cukup tepat di tengah kinerja yang sebetulnya sideways bahkan menurun untuk pendapatan dari pusat perbelanjaan, Pak Teddy? kita nggak ada pilihan gitu. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita malah makin nyungsep gitu. Jadi memang mall itu nggak ada pilihan gitu. Dia harus terus berimprovisasi gitu ya. Tentunya dengan melibatkan banyak sektor gitu ya. Tentunya kita juga berharap para tenan juga bisa aktif untuk mengikuti pergerakan kita gitu. Karena kalau tenannya nggak aktif, kita juga bisa meninggalkan tenan itu gitu loh. Karena kan zaman berubah. Perilaku customer juga berubah. Customer itu banyak maunya sekarang. Dia nggak mau lagi brand-brand yang lama, brand-brand yang jadul. Cara belanjanya juga berubah. Ya mereka nggak maunya itu yang lebih simpel gitu. Nggak ribet kayak dulu gitu. Mau simpel. Nah kalau brand-brand itu tidak berubah, kita ganti brand-brand itu gitu loh. Mau nggak ada pilihan gitu. Oke, baik. Dengan tantangan yang tentunya bertambah dan juga meningkat di tahun depan nanti, Pak Teddy, Anda melihatnya akankah juga ada pertumbuhan pusat perbelanjaan baru, khususnya di kota-kota besar di Indonesia? Pasti, karena kan gini, sekarang Bram coba tanya kalau udah punya anak ya atau punya ponakan atau apa gitu. Liburan mau kemana?
weekend mau kemana gitu. Nggak ada yang bilang mau ke pantai, mau ke gunung, mau kemana gitu. Mostly mereka akan bilang saya mau ke mall gitu. Tergantung mallnya mau A, mall B, mall C gitu. Jadi mall-mall itu pasti akan tumbuh gitu. Dan untuk Jakarta saat ini jumlah square meternya itu lebih kurang 4,7 juta square meter kalau saya nggak salah ya untuk DKI Jakarta. Tahun depan itu akan tambah lebih kurang 100.000 square meter lagi untuk di DKI. Ya mungkin ada 2-3 mall lagi di DKI yang akan buka. Tapi untuk di Indonesia banyak sekali mall yang akan segera buka. Di Jabodetabek aja ada beberapa. Belum lagi di daerah-daerah banyak sekali. Jadi mall itu terus tumbuh gitu. Karena behavior orang Indonesia ya senangnya shopping, berkumpul gitu. Ya kemana lagi kalau bukan ke mall? Ayo ke mall gitu. Oke, apakah ini juga dapat diartikan Pak Teddy bahwa memang untuk berbisnis pusat perbelanjaan di Indonesia secara prospek sebetulnya masih bagus walaupun penuh tantangan? Sangat bagus justru gitu ya. Buktinya grup-grup besar nggak pernah berhenti tuh bikin mall gitu. Tetap aja dari satu mall menjadi 5, menjadi 10, menjadi 50 gitu. Bahkan di daerah satu dua owner juga dari awal 1 menjadi 5 gitu. Ya, jadi selalu bertumbuh gitu mall itu. Nggak ada mall yang harusnya nggak ada mall yang mati kalau dikelola dengan benar gitu. Jadi mall itu seksi harusnya gitu. Oke. Secara investasi Pak Teddy, apakah memang Anda melihat bahwa memang investor banyak yang juga tertarik untuk berinvest begitu ya di sektor retail khususnya pusat perbelanjaan di tahun 2025 dan juga di tahun-tahun ke depan karena melihat prospek yang masih cukup baik? Sebenarnya pemainnya itu aja gitu ya, nggak lebih dari 5-10 grup besar gitu. Hanya itu aja pemainnya gitu. Jadi kebanyakan mall apalagi di DKI Jakarta itu kan mixed use ya. Jadi kombinasi antara mall, office ya sama apartemen, hotel begitu. Jadi banyak kan mixed use. Jadi tadi apa? Sorry. Oke, melihat secara investasinya apakah memang masih cukup ciamik begitu melihat dan dilihat dari sisi investor ini karena memang secara prospek masih cukup baik tapi penuh tantangan yang Anda sebutkan tadi Pak Teddy. Ya, gini, dulu sebelum pandemi itu kalau kita bikin mall itu rata-rata ya tahun ke-8 kita udah bisa break even tuh. Sekarang mungkin bisa nambah 3-4 tahun gitu, menjadi 10-12 tahun gitu. Kenapa? Karena biaya-biaya makin tinggi. Ya, kemudian harga rental bukan makin turun nih, makin rendah gitu dibanding 5 tahun yang lalu. Jadi tantangannya masih tinggi, tapi tetap seksi gitu. Apalagi kalau mall ini dikombinasikan dengan tadi yang mixed use ya gitu, tidak berdiri sendiri, itu pasti lebih menarik gitu. Oke, baik. Mungkin menjadi pertanyaan pamungkas dan terakhir untuk Anda, Pak Teddy Marco. Melihat dengan low season yang Anda sebutkan cukup panjang di tahun 2025 nanti, apa yang Anda persiapkan untuk memitigasi agar kinerja pusat perbelanjaan tidak anjlok di tahun depan, Pak? Ya, tentunya kita harus berkolaborasi gitu ya antara sesama anggota. Ya, kalau kami dari DKI itu selalu mengadakan event-event besar gitu ya, utamanya kalau di kita itu FJGS ya, jadi Jakarta Great Sale. Itu kita biasa lakukan berbarengan dengan HUT DKI Jakarta, itu bulan Juni. Itu selalu rame, itu melibatkan seluruh anggota. Ya, tahun lalu aja kita selama 1 bulan omsetnya sekitar 12 triliun. Lebih besar daripada target yang ditetapkan 11 triliun. Jadi sebenarnya kalau kita bersama-sama melakukan promosi bareng-bareng, berkolaborasi antara pemilik mall, pengelola mall, sama para tenan, harusnya kita bisa melewati tadi masa jeda yang saya bilang istilahnya puasa retail itu dengan baik gitu. Yang kuncinya adalah kolaborasi dari pengelola mall, tenan, dan Pemda DKI gitu. Oke, kita harapkan bersama pusat perbelanjaan bisa lolos begitu ya dari puasa begitu di sektor retail agar mana memang di tahun 2025 dapat berkinerja cukup baik. Terima kasih Pak Teddy Marco telah main-main ke studio kami, studio CNBC Indonesia. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Teddy. Sama-sama, terima kasih.
Ya, kita ke informasi selanjutnya. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup pada level psikologis 7.000 di akhir perdagangan Senin 30 Desember yang merupakan perdagangan terakhir di tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, indeks harga saham gabungan terkoreksi dan menjadi yang pertama sejak tahun 2020 silam. Informasi selengkapnya kita nantikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.